Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Amun Sulaiman dari Ahwal Syahsiah semester 3 kelas A. Akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradilan Islam, baik itu sejarah peradilan Islam pada masa kesultanan, sejarah peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda ataupun Jepang, sejarah peradilan Islam pada masa kemerdekaan, dan sejarah Islam pada masa reformasi, kemudian sejarah peradilan Islam pada masa Orde Baru. Untuk pertamanya yang akan dibahas itu adalah mengenai sejarah peradilan Islam pada masa kesultanan. Telah diketahui bahwasannya peradilan itu telah datang sebelum masuknya Islam, yang mana pada saat itu suatu keputusan dilakukan atau diberlangsungkan oleh masyarakat itu sendiri. Namun setelah berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, maka pengetahuan hal itu sudah mulai kurang. Islam masuk ke Indonesia khususnya pada abad pertama Hijriyah, yaitu abad 1 Hijriyah atau ke-7 Masehi, yang dibawa oleh saudagar atau oleh para pedagang dari Mekah dan dari Madinah. Ada juga yang menyebutkan dari Gujarat, ada juga yang menyebutkan dari Cina. Masuk pada periode pembentukan peradilan pada masa kesultanan. Di sini ada 3 periode. Pertama ada periode tahkim. Tahkim sendiri yaitu suatu lembaga penyelesaian sengketa orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama. Ini yang dinamakan dengan tahkim. Kemudian periode yang kedua adalah periode ahlul halli wal aqdi, yaitu pengangkatan seseorang yang dipercaya oleh suatu majelis atau kumpulan orang-orang yang terkemuka di masyarakat. Ini ahlul halli wal aqdi itu pengangkatan seseorang yang mana pengangkatannya tersebut dilakukan oleh para pemuka daripada masyarakat, orang yang sangat berpengaruh di masyarakat, keadaannya itu sangat diperlukan di dalam masyarakat. Ketiga ada yang namanya periode tauliyah. Tauliyah itu adalah pemberatan atau pendelegasian kekuasaan daripada penguasa. Kemudian masuk pada macam-macam peradilan pada masa kesultanan. Jadi pada masa kerajaan dahulu di Aceh ada yang dinamakan Mahkamah Syariah Jempa, itu di Aceh. Jadi di Aceh itu peradilan Islamnya bernama Mahkamah Syariah Jempa. Kemudian di Sumatera Utara namanya ialah Mahkamah Majelis Syaro. Kemudian di Sulawesi, di Maluku namanya adalah Hukum Syara. Yang kemudian di Kalimantan namanya ialah Kodi atau Kodi Besar. Yang selanjutnya di Sumbawa itu peradilan Islamnya diberi nama sama dengan di Sulawesi dan Maluku, yaitu Hukum Syara atau bisa juga disebut Hakim Syara. Yang selanjutnya di Nusa Tenggara Barat disebut Badan Hukum Syara, yang mana pada masa itu kerajaan-kerajaan Islamnya ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram, Banjar, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa Talo. Kemudian cara pelaksanaan hukum Islam pada masa kerajaan atau pada masa kesultanan, pertama ada yang dinamakan kecik itu pengaduan tingkat kampung, yaitu tingkat pertama. Jadi pengaduan yang ada di suatu daerah, yaitu di suatu kampung. Pengadilan awal yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sengketa. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ule balang. Ini adalah pengadilan tingkat kedua yang ada di masyarakat.
Kemudian yang terakhir ialah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu merupakan tingkat akhir pada masa kerajaan, yaitu peradilan Islam pada masa kerajaan. Kemudian masuk pada pembahasan tentang peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pertama yang akan dijelaskan ialah mengenai peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda. Intervensi Belanda itu masuk pada abad ke-16, ditandai dengan munculnya organisasi POC, organisasi perdagangan POC pada tahun 1596 di Banten. Fungsinya adalah yang pertama, fungsi POC pertama adalah sebagai pedagang, yang kedua adalah sebagai badan pemerintahan. Nah, masuk pada teori Belanda yang mempengaruhi peradilan agama di Indonesia adalah yang pertama teori Reception Complex, dimunculkan oleh Van den Berg. Ketentuannya, Statuta Batavia 1642 menyebutkan bahwa sengketa antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan hukum Islam. Dengan ini, Wefreijur menyusun buku rangkaian mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam dan disempurnakan oleh penghulu. Kemudian ada teori resepsi Snodholt-Gronje, mengatakan hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Jadi hukum yang berlaku pada masyarakat Islam itu adalah hukum adat daripada masyarakat tersebut, hukum masyarakat masing-masing tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang namanya teori resepsi exit atau resepsi contrary, menyatakan bahwa hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini jadi maksudnya hukum adat itu dapat diberlakukan jikalau hukum adatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak bertentangan dengan susunan dan kekuasaan peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda. Ya, namanya juga kita sedang dijajah, jadi harus turut pada negara yang menjajah. Kemudian teorinya itu ada juga distrik garage tertentu terletak yaitu di kecamatan. Distrik garage itu terletaknya di kecamatan. Pertama, perkaranya itu yaitu perkara perdata yang nilai objek kurang dari 20 gulden, perkara pidana yang diancam maksimal 3 gulden. Keputusannya dimintakan banding dengan Regenskapsgericht, pertanda bahwa suatu keputusan itu telah final atau telah berakhir. Kemudian ada Regenskapsgericht, terletak di kabupaten. Pertama tadi di kecamatan, kemudian sekarang di kabupaten. Ini itu yang diperkarakannya, perkara yang disidangkannya itu pertama ada perkara perdata yang nilai objeknya 20 sampai 50 gulden. Yang kedua perkara yang diancam 6 hari penjara atau denda 3 sampai 10 gulden. Ini sudah termasuk pada tindak pidana yang lumayan berat kalau sudah di kabupaten. Yang terakhir adalah Rechtsprechvervoliterol. Lembaga ini hanya mengadili pidana yang diancam dengan denda 25 gulden. Ini mungkin pengadilan yang terkhususkan bagi orang-orang yang diancam pidana dengan denda 25 gulden. Kemudian peradilan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang itu identik atau hampir mirip dengan pada masa penjajahan Belanda. Cuman yang membedakan yang tadinya istilahnya itu memakai istilah dari kata Belanda, dari bahasa Belanda, namun ketika penjajahan Jepang yang dipakai ialah istilah daripada negara atau bahasa Jepang tersebut. Pertama ada Gunhoin, Kenhoin, Keizalhoin, Tihohoin, Suryuhoin, Kailkyokotohoin, Kotohoin, Saikohoin, dan lain-lain. Itu singkat saja untuk penjajahan Jepang karena namanya itu tidak jauh berbeda daripada
pada masa penjajahan Belanda. Juga peraturannya itu tidak jauh berbeda dengan penjajahan pada masa penjajahan Belanda. Itu untuk peradilan Islam pada masa penjajahan Jepang. Masuk peradilan Islam pada masa kemerdekaan. Termuat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakannya yang baru. Ini yang menjadi parameter ataupun tolak ukur daripada peradilan Islam pada masa kemerdekaan. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk sebuah departemen yang menangani masalah keagamaan. Periode 8 November 1946 dari Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affairs Branch, yang mana dengan berjalannya waktu dikenallah dengan istilah Kementerian Agama atau Departemen Agama. Pada tahun 1946 juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Pada tahun 1948 dikeluarkan peraturan tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, yang mana di dalamnya itu ada 3 lembaga peradilan. Yang pertama ada yang namanya peradilan umum, yang kedua ada yang namanya peradilan tata usaha negara, yang ketiga ada yang namanya peradilan ketentaraan. Tahun 1951 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Nah, pada masa ini bergejolaklah yang namanya pemerintahan antara masa kemerdekaan, kemudian pada masa reformasi, dan setelah pada masa reformasi tersebut masuklah pada yang namanya masa Orde Baru, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru tersebut menjadi sebuah momentum ataupun kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya. Nah, peradilan pada masa-masa tersebut sudah lumayan dapat teraktualisasikan dengan baik, karena setelah masa kemerdekaan itu Indonesia menyatakan bahwa negaranya terbebas dari penjajahan negara-negara baik itu Jepang maupun Belanda. Maka disitulah ada yang namanya masa reformasi. Nah, peradilan pada masa reformasi tersebut juga sudah termasuk pada baik, kemudian pada masa Orde Baru juga seperti itu. Namun untuk permasalahan-permasalahan banyak sekali pertentangan daripada masyarakat Indonesia yang tidak setuju atas usul ataupun saran dari para masyarakatnya atau dari para pemimpin daripada masyarakat tersebut. Bisa jadi seorang pemimpin itu setuju dengan usulan dari masyarakat, namun terkadang ada masyarakat yang tidak setuju ataupun menolak usulan daripada pemimpin atau wakil daripada masyarakat tersebut, yang mana hal itu terjadi kisaran tahun 1000 tahun pada masa Orde Baru, yaitu sampai berakhirnya 1988. Itu disitulah Orde Baru runtuh, kemudian digantikan oleh yang namanya masa reformasi. Pertama tadi ada Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena ya namanya juga sejarah, kita perlu mengingatnya itu dengan sangat baik, dan juga mungkin jika ada kesalahan kurangnya daripada literasi saya ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Ai Ishak Solih Mukhtar, yang telah membimbing, memberi pengajaran, memberi pengetahuan kepada saya khususnya dan umumnya kepada teman-teman saya yang ada di semester 3 kelas A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.